Hai, perkenalkan, aku Yuni Riasa dan aku di sini ingin menjelaskan atau memberikan beberapa tips kepada kalian bagaimana sih caranya agar kalian tuh bisa belajar dengan cara menyenangkan dan tidak membosankan, tetapi kalian tetap konsentrasi pada pelajaran tersebut. Yang pertama yang aku bisa kasih yaitu dengan menggunakan musik atau dengan mendengarkan musik. Mendengarkan musik di sini kalian harus memilih lagu yang menyenangkan menurut kalian. Kalau saranku mungkin dengan genre pop atau jazz, karena menurutku dengan genre pop atau jazz itu sangat pas atau sangat bagus untuk suasana kalian belajar. Jangan memilih lagu yang justru yang membuat kalian terpatok pada lirik tersebut. Jangan memilih lagu dengan lirik yang berat atau dengan lirik yang membuat kalian lebih berpikir kepada lirik tersebut daripada ke pelajaran kalian. Yang kedua adalah dengan menyediakan cemilan saat kalian belajar. Ini adalah menjadi salah satu caraku juga saat aku belajar dengan menyediakan cemilan. Menurutku dengan cara kalian menyediakan cemilan, kalian bisa dalam sela kalian belajar, kalian bisa makan atau bisa nyemil sesekali. Jadi tidak seterusnya saat kalian belajar kalian selalu nyemil tidak, tetapi saat kalian mungkin sudah mulai merasa bosan atau mungkin kalian sudah mulai merasa lelah, kalian bisa mulai memakan cemilan kalian. Saranku juga jangan memilih cemilan yang tidak sehat juga ya, tetapi pilihlah cemilan yang memang ada unsur vitamin B atau vitamin C atau yang lainnya. Bisa dengan cemilan yang keripik apel atau keripik pisang, bisa kalian pilih. Lalu yang ketiga yaitu dengan menghiasi sudut kamar kalian atau sudut ruang belajar kalian. Di sini kalian bisa hiasi ruang belajar kalian atau kamar kalian dengan poster, dengan gambar-gambar, dengan pernak-pernik yang memang kalian suka, yang menurut kalian itu menyenangkan. Bisa juga dengan lampu tumbler, sehingga saat kalian belajar, mata kalian tidak lelah, tidak hanya terpatok pada buku, tidak terpatok hanya pada catatan, tapi memiliki pandangan yang indah juga. Gitu. Lalu yang ketiga, mungkin pada saat kalian mencatat ulang kembali catatan yang kalian catat. Dalam catatan tersebut mungkin kalian bisa menggunakan spidol atau stabilo warna-warni dengan memberikan warna-warna pada poin-poin yang penting, sehingga saat kalian membaca kembali catatan kalian mata kalian tidak bosan gitu loh dengan tulisan-tulisan yang warna hitam aja, warna pulpen aja gitu, tapi dengan ada warna-warni spidol atau stabilo dengan poin-poin penting itu. Lalu yang ketiga, kalian juga saat belajar harus dengan cahaya yang cukup, menyediakan pencahayaan yang cukup, sehingga mata kalian tidak mudah lelah. Selain itu juga kalian saat membaca atau membaca buku ataupun komputer ataupun media lain yang kalian gunakan saat belajar, jangan terlalu dekat dengan mata, karena itu sangat tidak baik untuk mata dan membuat mata kalian lebih lelah, lebih mudah cepat lelah. Lalu selanjutnya kalian harus mengatur jadwal kalian. Jadi benar-benar harus tahu gitu loh waktu kalian belajar kapan, dan harus dibagi. Jadi di satu hari jadwal kalian harus tahu kapan waktu belajar dan kapan waktu bermain, sehingga saat kalian belajar kalian tidak terganggu dengan apapun. Jadi misalnya kalian saat belajar berpikir aku pengen main, padahal kan sebenarnya kalian punya jadwal main sendiri. Jadi saat kalian punya jadwal main, pergunakan jadwal main tersebut dengan baik, sehingga saat belajar kalian memang fokus ke pelajaran kalian, ke pelajaran yang kalian tekuni saat itu. Lalu selanjutnya ini waktu aku SMP aku juga pakai metode ini. Jadi saat kalian mungkin belajarnya membutuhkan hafalan yang kuat, membutuhkan ingatan yang kuat, kalian bisa menggunakan singkatan-singkatan dari topik yang kalian bahas. Jadi jangan menghafal semua kalimat itu panjang, itu jangan. Poin-poinnya aja kayak yang kalian hafal, dan itu poin-poinnya itu kalian beri singkatan dari beberapa kata yang dari beberapa suku kata yang
terdapat dari poin-poin tersebut. Jadi kalian lebih gampang mengingat dengan membuat singkatan daripada harus menghafal semua poinnya. Dan saat menghafal pun kalian juga tidak boleh harus hanya menghafal, tapi memang harus dimengerti dari poin-poin tersebut. Poin yang pertama ini maksudnya apa, harus dimengerti dan tidak boleh hanya dihafalkan. Karena saat kalian hanya menghafal itu akan cepat lupa di ingatan kalian. Jadi tapi harus dimengerti saat kalian membaca sekaligus mengingat-ingat catatan kalian. Selanjutnya ya jangan lupa istirahat, karena jangan terlalu diforsir juga saat kalian belajar, tetapi ingat juga tubuh kalian butuh istirahat. Jadi kalau memang kalian merasa itu sudah maksimal, tubuh kalian sudah maksimal, sudah merasa memang benar-benar lelah, itu artinya kalian butuh waktu istirahat. Jadi jangan lupa istirahat. Lalu yang selanjutnya, nggak tahu ini yang udah keberapa, yang selanjutnya adalah kalau memang ada tugas, jangan ditumpuk tugasnya. Jadi saat misalnya hari itu kalian dapat tugas dari guru kalian, ya kalau bisa hari itu juga kalian kerjakan. Jadi tugas kalian tidak akan menumpuk nantinya. Kan setiap pelajaran pasti dapat tugas baru, apalagi saat di rumah ini kan pasti banyak tugasnya. Jadi kalau bisa jangan menumpuk tugas yang diberikan oleh guru, segera kerjakan tugas yang diberikan oleh guru kalian. Untuk tips terakhir yang bisa aku kasih, di ruangan belajar kalian atau di kamar kalian, khususnya misalnya kalian punya meja belajar, di meja belajar itu kalian bisa tempelkan notes-notes kecil, kertas-kertas kecil yang berisi tentang motivasi kalian belajar dan tujuan kalian ke depannya, goal kalian nanti itu kalian ingin apa gitu. Jadi saat kalian di meja belajar itu, saat kalian lihat ada kertas-kertas kecil itu, jadi kalian bisa termotivasi lagi untuk belajar dan termotivasi untuk mencapai goal kalian. Ya itu, mungkin itu aja yang bisa aku berikan, tips-tips yang bisa aku berikan kepada kalian, dan itu memang sudah aku pakai dan menurut aku itu efektif banget saat aku belajar, apalagi di rumah. Jadi ya itu cukup sampai di situ. Terima kasih sudah mendengarkan.